kali ini akan membahas mengenai sistem baru rancangan aplikasi menstruasi. Untuk definisinya sendiri, sistem kesehatan menstruasi itu merupakan sebuah sistem yang melibatkan berbagai layanan, program, dan juga teknologi yang tujuannya untuk mengobservasi keteraturan siklus menstruasi pada wanita, ya khususnya wanita reproduktif, dan juga melihat apakah adanya gangguan pada siklus menstruasi maupun organ reproduksi wanita. Nah, tujuan dari dibuatnya sistem ini yang pertama untuk membaca masa subur wanita dan juga siklus menstruasi. Dan juga yang kedua, persiapan premenstrual syndrome. Dan yang ketiga, deteksi masalah kesehatan terkait menstruasi. Dalam fitur aplikasi ini terdapat input siklus menstruasi atau menginput hari pertama dan juga hari terakhir menstruasi. Yang kedua, analisis siklus menstruasi, nanti ada grafik siklusnya dari fase menstruasi, folikuler, dan juga fase ovulasi. Dan luteal. Lalu ada juga rekomendasi dan juga edukasi. Dan yang terakhir ada notifikasi atau pengingat jadwal saat akan adanya tanggal menstruasi. Lalu ada identifikasi masalah pada aplikasi menstruasi. Yang pertama ada masalah teknis atau prediksi ovulasi yang dibuat oleh aplikasi. Yang kedua, masalah pengguna. Pengguna lupa untuk menginput tanggal saat awal menstruasi maupun saat menstruasi selesai. Lalu kemampuan data, aplikasi pelacakan siklus menstruasi dapat terlibat dalam praktik yang tidak adil dan tidak aman. Selanjutnya, nah di sini terdapat solusi dari beberapa permasalahan. Untuk permasalahan yang pertama itu ada kurang akuratnya prediksi yang dibuat oleh aplikasi, maka solusinya tambahkan fitur-fitur yang memang mempengaruhi siklus menstruasi seperti cemas, kelelahan, dan lain-lain sebagainya. Sehingga tanggal menstruasi tidak hanya terpaku pada per siklus saja. Permasalahan yang kedua yaitu pengguna lupa mengingat tanggal saat fase menstruasi maupun saat menstruasi selesai. Maka solusinya berikan notifikasi pada pengguna maksimal 3 kali jika pengguna lupa menginput fase menstruasi. Dan permasalahan yang ketiga, aplikasi pelacakan siklus menstruasi dapat terlibat dalam praktek yang tidak adil dan tidak aman. Maka solusinya yaitu tingkatkan keamanan dengan enkripsi data dan autentifikasikan pengguna. Selanjutnya, di sini terdapat diagram konteks dari aplikasi rancangan yang akan dibuat. Ada beberapa komponen, yaitu yang pertama di sini itu ada aplikasi nanti mengambil data dari user, mengambil data pribadi dan juga kesehatan usernya. Lalu nanti user akan memberikan data-data pribadinya kepada aplikasi tersebut. Lalu nanti user meminta data kepada aplikasi tersebut dan aplikasi tersebut akan memberikan sebuah data-data untuk mengisi mengenai siklus hasil menstruasi user tersebut. Dan selanjutnya ada sistem notifikasi. Sistem notifikasi nanti akan meminta data kepada aplikasi tersebut. Selanjutnya itu nanti sistem notifikasi akan memberikan notifikasi kepada user atau usernya ini di sini wanita produktif. Dan ada tenaga kesehatan. Nanti tenaga kesehatan apabila sudah menginput dan sudah mengetahui data-data mengenai user akan membaca data kesehatan user tersebut dan memberikan rekomendasi. Dan rekomendasi dari tenaga kesehatan atau rekomendasi medis tersebut akan diberikan kepada user melalui notifikasi. Selanjutnya, selain itu juga ada komponen mengenai belum masih yang tadi masih konteks. Nah ini, nah selain itu ada komponen mengenai penyajian video, informasi atau edukasi. Nah di aplikasi ini juga selain mengenai jadwal siklus menstruasi terdapat video edukasi ataupun tips-tips yang akan diberikan oleh tenaga tenaga medis atau tenaga kesehatan kepada user. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada entity relation diagram. Ini juga sama seperti tadi komponen-komponennya yaitu relation atau hubungan-hubungannya.
Di sini yang pertama ada user. User itu wanita produktif ya. Terdapat ID user, nama, usia, nomor handphone, alamat, dan juga email. Lalu nanti akan diminta juga data kesehatan di aplikasi tersebut, diminta seperti keluhan, ID datanya, tinggi badan, berat badan, dan juga ada ID user atau ID wanita produktifnya, dan juga diminta data siklus menstruasi. Nanti akan diproses, lalu juga ada komponen mengenai notifikasi. Notifikasi ini terdapat ID notif, ID user, dan juga pengingat menstruasi dan juga ovulasi. Nah, untuk tenaga kesehatan, ini berisi data-datanya itu ID tenaga kesehatan, nama dari tenaga kesehatan tersebut, ada kontak dari tenaga kesehatan, dan nama spesialis. Karena ini mengenai menstruasi, maka spesialisnya yaitu spesialis mengenai reproduksi. Dan juga yang terakhir ada rekomendasi. Di sini yang pertama, rekomendasi itu berisi ID rekomendasi, lalu ada rekomendasinya, jadi rekomendasi atau tips-tips atau perawatan diri apa yang bisa diberikan kepada user, dan juga ada ID kesehatan dan juga jadwal menstruasi yang diberikan kepada user. Selanjutnya, ini mengenai eh, bentar, mengenai table relation diagram. Komponen-komponen ini sebenarnya sama seperti yang tadi entity, cuma ini dalam berbentuk table. Yang pertama, wanita produktif itu sebagai usernya tadi terdiri dari ID usernya, nama, usia, alamat, dan juga nomor handphone dan email. Lalu ada data kesehatan dari usernya, ada ID data user, ada tinggi badan, berat badan, keluhan, dan juga data siklus menstruasi. Setelah itu ada notifikasi, tadi berisi ID notifikasi, ID user, pengingat menstruasi dan juga ovulasi, dan ada tenaga kesehatan, berisi ID tenaga kesehatan, nama nakes, nama spesialis, dan kontak. Dan untuk rekomendasi, terdiri dari ID rekomendasi, ID data kesehatan, lalu juga rekomendasinya, dan jadwal menstruasi. Selanjutnya, ini mengenai data flow diagram, jadi proses bagaimana alur dari aplikasi rancangan yang akan dibuat. Yang pertama, tentunya setelah menginstal aplikasinya, ada proses registrasi atau proses pendaftaran. Setelah mendaftar, nanti akan memasukkan sebuah email, email user, dan juga password. Nah, setelah dinyatakan setelah registrasi, maka akan proses login. Proses loginnya memasukkan tadi data email dan juga password yang sudah didaftarkan, lalu sudah mulai masuk ke dalam aplikasinya. Nah, di sini pertama tentunya akan menginput user. Usernya adalah wanita produktif. Nah, setelah di-input ke aplikasi tersebut, maka akan diproses datanya. Setelah diproses, maka akan dianalisis data yang sudah masuk tersebut, maka akan dibuatkan nanti data kalender menstruasi oleh aplikasi tersebut. Setelah dibuatkan data kalender menstruasi, nanti maka akan ada mengirim notifikasi pengingat menstruasinya. Nah, setelah itu maka akan ada output mengenai perkembangan user tersebut mengenai menstruasinya, ada grafik siklus menstruasi dan juga ovulasi, serta rekomendasi apa yang akan diberikan oleh eh, tenaga medis atau tenaga medis yang ada di aplikasi tersebut. Maka selesai sampai situ. Selanjutnya. Nah, ini untuk rancangan tampilan antarmuka planningnya seperti ini akan dibuat nama clue period. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan atas presentasinya. Selanjutnya kepada pemateri terakhir, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk yang selanjutnya ada rancangan sistem aplikasi menstruasi. Yang pertama ada tampilan muka. Yang pertama ada halaman registrasi. Pengguna baru akan diarahkan untuk ke halaman registrasi untuk membuat akun. Yang kedua ada halaman login. Pengguna yang sudah terdaftar akan masuk ke aplikasi menggunakan email dan juga password.
Untuk yang kedua ada halaman profil dan halaman utama atau dashboard. Setelah login, pengguna akan diarahkan untuk melengkapi profilnya jika belum lengkap. Setelah berhasil login atau registrasi, pengguna akan diarahkan ke halaman utama aplikasi. Selanjutnya ada input data kesehatan. Pengguna dapat memasukkan data kesehatannya seperti siklus menstruasi, gangguan hormon, dan juga hubungan dengan pasangannya. Yang keempat ada halaman input siklus menstruasi. Pada halaman ini mencatat hari pertama ovulasi dan hari terakhir menstruasi. Selanjutnya, halaman edukasi, halaman yang menyediakan artikel atau video tentang siklus menstruasi, ovulasi, serta tips-tips yang bermanfaat. Pengguna dapat menjelajahi artikel atau video edukatif berdasarkan topik yang diminati. Selanjutnya ada konsultasi dengan tenaga kesehatan. Yang pertama yaitu jadwalkan konsultasi, dan yang kedua ada chat sekarang. Pengguna dapat menghubungi dokter melalui fitur konsultasi yang ada di aplikasi. Terdapat tombol aksi. Kemudian ada notifikasi, terdapat notifikasi pemberitahuan fase ovulasi dan juga menstruasi, pencatatan saat fase ovulasi dan menstruasi, serta edukasi atau informasi jika jadwal haid abnormal. Next. Yang terakhir ada pengaturan dan juga akun. Halaman untuk mengubah profil pengguna atau pengaturan aplikasi. Opsi pengaturannya terdiri dari mengubah nama, email, atau password. Kemudian ada pusat bantuan. Selanjutnya pengaturan bahasa, mengatur notifikasi, dan yang terakhir ada menghubungi support. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman kelompok atas presentasinya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis dan rancangan sistem aplikasi kesehatan tentang siklus menstruasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.